Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkah dan nikmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti mata kuliah ilmu ekonomi. Tidak lupa sholawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Dr. Ade Suheriawan, MPD, selaku pengampu mata kuliah ilmu ekonomi. Yang saya banggakan kepada kelompok 4 yang akan mempresentasikan materi pada hari ini, dan yang saya cintai rekan-rekan PIPS kelas 1A. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok yang akan mempresentasikan pada pagi hari ini. Yang pertama, ada Teh Rani sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada Teh Setya dan Purnama sebagai pemateri kedua. Yang ketiga ada Teh Aulia Sana sebagai pemateri ketiga. Lanjut ada Teh Siva Laila sebagai pemateri keempat. Dan juga di kelompok kami ada Teh Hoirunisa. Mohon maaf untuk Teh Hoirunisa tidak bisa menghadiri perkuliahan pada pagi hari ini dikarenakan dispensasi mengikuti kegiatan Imapela. Dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Dede Supriyanto sebagai moderator pada pagi hari ini. Sebelumnya malah kita membacakan basmalah bersama-sama untuk membuka acara. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kepada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Teh Rani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator pagi hari ini yang telah memberikan waktu dan tempat kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan sedikit biografi dari John Maynard Keynes. Nama lengkap John Maynard Keynes, tempat lahir Cambridge, Inggris, tanggal lahir Selasa 5 Juni 1883, zodiak Gemini, warga negara Inggris, istri Lydia Lokomova. Berikut biografi dari John Maynard Keynes. John Maynard Keynes terlahir di keluarga akademis pada 5 Juni 1883 di Cambridge. Ayahnya adalah seorang ahli ekonomi dan filosof. Pada saat itu, ibunya sempat menjadi wali kota dan merupakan wali kota wanita pertama di masa itu. John Maynard Keynes memulai pendidikannya di taman kanak-kanak, lalu melanjutkannya ke sekolah persiapan, sebelum akhirnya berhasil memasuki Eton, sebuah sekolah bergengsi di Inggris. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Eton, John Maynard Keynes berhasil mendapatkan beasiswa, dan karenanya dia berhak mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di Cambridge University. Di sana, dia memilih untuk belajar matematika, mata pelajaran yang sangat dikuasainya sejak kecil. Selama masa kuliahnya di Cambridge University, John Maynard Keynes menjalin hubungan yang baik dengan kelompok intelektual Bloomsbury dan banyak seniman. Dia lulus dari sana dengan prestasi yang membanggakan. Setelah kelulusannya, John Maynard Keynes bekerja untuk India Office selama beberapa saat sebelum akhirnya memutuskan kembali lagi ke bangku sekolah. Dia berhasil sekali lagi mendapatkan beasiswa kali ini di King's College selama Perang Dunia Pertama. Keynes bergabung sebagai bendahara. Pada masa inilah dia menerbitkan buku pertamanya, yaitu The Economic Consequences of the Page, yang membawanya ketenaran bagi dirinya. Karya terbaik Keynes yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money menjadi sebuah teori yang digunakan sebagai pemikiran ekonomi masa depan. Buku tersebut juga mengukuhkan posisinya sebagai ahli ekonomi Inggris paling berpengaruh. Prestasinya, terlepas dari hiruk pikuk prestasinya, Keynes sempat menjalani kehidupan pribadi
Eropa. Keynes meninggal pada 21 April 1946. Sekian materi pada pagi ini tentang biografi John Maynard Keynes. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang telah menyampaikan materinya tentang biografi John Maynard Keynes. Yang selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua untuk menyampaikan materi keduanya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatannya kepada saya. Saya akan membacakan tentang teori Keynes dan ekonomi makro Keynes. Keynes pertama kali mengemukakan teori Keynesnya secara resmi pada tahun 1936 dalam bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money. Buku ini mampu menjelaskan penyebab terjadinya depresi ekonomi besar-besaran yang tidak berhasil dijawab oleh metode klasik dan neoklasik. Pada intinya, teori Keynes mengatakan bahwa permintaan agrager diukur sebagai pengeluaran rumah tangga, bisnis, dan pemerintah. Itu merupakan kekuatan pendorong terpenting dalam ekonomi. Teori ini beranggapan bahwa konsumsi yang dilakukan oleh seseorang akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada suatu perekonomian yang sama. Dalam kata lain, apabila seseorang membelanjakan uangnya, ia membantu meningkatkan pendapatan orang lain. Siklus inilah yang terus berlanjut dan menjaga perekonomian secara normal. Selanjutnya, pada ekonom Keynes membenarkan investasi pemerintah melalui kebijakan publik yang bertujuan mencapai ketenaga kerjaan dan stabilitas harga. Ada dua jenis kebijakan publik, yaitu kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter yaitu kontrol pemerintah terhadap peredaran uang, salah satunya melalui penentuan suku bunga perbankan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Kebijakan fiskal yaitu pengeluaran pemerintah dan kebijakan anggaran, contohnya pajak. Dalam ekonomi makro, kegiatan ekonomi diberikan analisis secara keseluruhan tanpa pemisahan sektor dan bidang. Buku teori Keynes ini membahas kegiatan ekonomi yang dilakukan secara bersama oleh produsen, distributor, pemilik faktor produksi dan konsumen. Selain itu, dalam teori ekonomi makro dibahas pula peran pengusaha, pemerintah, lembaga keuangan dan negara lain dalam sistem perekonomian suatu negara. Dalam pemikiran Keynes juga penganggaran negara terjadi dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Terima kasih kepada pemateri kedua, Setiana, yang telah menyampaikan materi tentang teori Keynes dan teori ekonomi makro Keynes. Lanjut kepada pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Teh Aulia. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu teori konsumsi. Dalam teori konsumsi ini ada dua pandangan. Yang pertama, pengeluaran konsumsi tergantung besarnya pendapatan, yaitu di mana konsumsi cenderung lebih kecil dari pendapatan, seseorang yang bisa melakukan tambahan konsumsi dalam jumlah besar jika pendapatannya juga besar. Teori Keynes berlaku dalam sistem ekonomi secara keseluruhan, baik ekonomi individu atau pekerja penuh, pekerja paruh dan pengangguran, industri, perusahaan maupun pemerintahan. Teori Keynes ini disebut The General Theory atau teori umum karena berlaku secara umum dalam ekonomi. Keynes juga menyatakan bahwa ada konsumsi yang tetap dipenuhi seperti kebutuhan pokok. Kebutuhan tersebut dinamakan dengan konsumsi ekonomis yang tetap harus dipenuhi walaupun pendapatan yang dimiliki sama dengan nol. Yang kedua, pengeluaran konsumsi tidak ada hubungannya dengan pendapatan. Keynes menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi tidak memiliki hubungan yang profesional dengan pendapatan. Keynes mencapai prinsip efektif demand atau
naik, jumlah pendapatan yang ditabung juga akan ikut naik atau lebih besar dari sebelumnya. Sehingga kecenderungan konsumsi ini rata-rata akan turun. Orang dengan pendapatan lebih besar cenderung menabung dalam jumlah besar juga karena memperhitungkan jumlah suku bunga yang akan diperoleh. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga yang telah menyampaikan tentang teori konsumsi Keynes. Lanjut kepada pemateri keempat, Teh Siva, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya melanjutkan tentang teori tabungan. Tingkat suku bunga merupakan penentu dari tingkat tabungan. Keynes berpendapat bahwa yang menentukan tabungan bukanlah tingkat suku bunga, melainkan besar kecilnya pendapat yang diperoleh rumah tangga itu sendiri. Keynes dalam teorinya mengenai kecenderungan untuk konsumsi atau propensity to consume yang secara eksplisit menghubungkan antara tabungan dan pendapat masyarakat. Teori Keynes secara sederhana dirumuskan bahwa tabungan merupakan fungsi dari pendapatan. Keynes merumuskan bahwa tabungan merupakan pendapatan yang tidak dikonsumsikan. Dari sisa pendapatan tersebut digunakan untuk menabung. Pendapatan merupakan faktor utama yang terpenting untuk menentukan konsumsi dan tabungan. Masyarakat yang tidak mampu akan membelanjakan sebagian besar bahkan seluruh pendapatannya untuk keperluan hidupnya. Individu yang berpendapatan tinggi akan melakukan tabungan lebih besar daripada individu yang berpendapatan rendah. Semakin tinggi pendapatan akan semakin tinggi pula tabungan yang akan dilakukan oleh sektor mereka. Teori investasi. Teori investasi menurut Keynes menyebutkan bahwa jumlah atau banyaknya investasi tidak hanya bergantung pada pengembalian atau satu faktor saja, namun dipengaruhi oleh biaya modal atau tingkat bunga. Adapun faktor yang mempengaruhi keputusan investasi perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat optimisme dari para manajer. Ketika para manajer optimis tentang masa depan, maka mereka akan melakukan lebih banyak investasi. Sehingga ketika jumlah permintaan meningkat, keuntungan yang mereka peroleh juga akan meningkat. Yang kedua, tingkat laju pertumbuhan ekonomi. Segala sesuatu yang mempengaruhi permintaan suatu barang, maka akan mempengaruhi investasi. Biasanya, ketika laju pertumbuhan ekonomi baik, maka permintaan akan barang dan jasa juga akan baik. Yang ketiga, peningkatan modal saham publik. Modal saham publik yang meningkat akan menyebabkan penurunan produk hasil marginal dan akan turut mengurangi nilai MSI. Besarnya keuntungan yang akan diperoleh dengan ditanamnya modal, sedangkan suku bunga adalah tingkat harga dari uang, yaitu beberapa persen bunga dari sejumlah uang yang ditanamkan tersebut dikembalikan atau dibayarkan. Produk hasil marginal adalah output tambahan yang akan diperoleh perusahaan dengan tambahan 1 unit modal. Yang keempat, perubahan teknologi. Jika perubahan teknologi yang terjadi menguntungkan, maka akan meningkatkan jumlah investasi meski tingkat bunga tetap. Yang terakhir, perubahan tingkat bunga. Investasi sangat dipengaruhi oleh keuntungan atau tingkat pengembalian dan tingkat terlalu dipengaruhi oleh tingkat bunga. Bahkan meskipun terjadi perubahan besar pada tingkat bunga, hanya akan memberikan sedikit pengaruh pada investasi. Terima kasih, saya kembali kepada Terima kasih kepada pemateri yang keempat, Teh Siva, yang telah menyampaikan materi tentang teori tabungan dan teori investasi. Lanjut ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Teh Rani kembali. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membahas tentang laba. Konsep laba pemikiran John Maynard Keynes, yaitu selisih nilai barang jadi yang terjual atas biaya produksinya selama kurun waktu tertentu. Macam-macam laba menurut John Maynard Keynes dilihat dari perhitungan laba yang diperoleh. Beberapa definisi umum penggunaan laba saya akan membacakan sebagai berikut. Yang pertama, laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Sama dengan biaya dikurangi pendapatan, penjualan barang yang dijual, dan semua biaya. Kecuali untuk bunga, amortisasi, penyusutan, dan pajak. Yang kedua,
kedua, definisi umum penggunaan laba yaitu laba sebelum bunga dan pajak atau laba operasi, sama dengan biaya dikurangi pendapatan, penjualan barang yang dijual dan semua biaya kecuali untuk bunga dan pajak. Ini adalah surplus yang dihasilkan oleh operasi. Yang ketiga, definisi umumnya yaitu laba sebelum pajak atau laba bersih sebelum pajak, sama dengan biaya dikurangi pendapatan, penjualan barang yang dijual dan semua biaya kecuali untuk pajak. Hal ini juga dikenal dengan prapajak atau penghasilan book, pendapatan operasional bersih sebelum pajak atau hanya pendapatan sebelum pajak. Yang terakhir ada laba kotor, sama dengan biaya dikurangi pendapatan penjualan barang yang dijual, sehingga menghilangkan hanya bagian dari biaya yang dapat ditelusuri langsung ke produksi atau pembelian barang. Sekian pengertian dari laba menurut John Maynard Keynes. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Itulah materi yang telah disampaikan tentang konsep teori Keynes. Sekarang lanjut ke sesi tanya jawab. Apakah rekan-rekan ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Sagita. Izin bertanya kepada kelompok 4. Jelaskan peran dan fungsi dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta apa saja contoh nyata dari kebijakan moneter dan fiskal yang diterapkan pemerintah Indonesia terhadap warga negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin perkenalan, nama saya Nurul Abdul Roja. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan teori ekonomi? Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bertanya. Saya berikan waktu kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Dipersilakan. Izin menjawab pertanyaan dari Teh Sagita, yaitu jelaskan peran dan fungsi dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta apa saja contoh nyata dari kebijakan moneter dan fiskal yang diterapkan pemerintah Indonesia terhadap warga negaranya. Di sini saya akan menjawab, kebijakan moneter berperan dalam menciptakan kondisi perekonomian diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bisa mempertahankan iklim investasi. Kedua, memperluas kesempatan kerja. Ketiga, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, memperbaiki kondisi neraca pembayaran. Selanjutnya, menjaga stabilitas nilai kurs mata uang. Selanjutnya, menjaga kestabilan harga barang dan jasa item lainnya. Sedangkan peran kebijakan fiskal adalah dengan adanya kebijakan fiskal, maka masalah pengangguran dan inflasi dapat diatasi dengan pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Selanjutnya, contoh yang diterapkan pemerintah Indonesia. Yang pertama, tax amnesty tahun 2017. Pemerintah Presiden Jokowi pernah memberikan program pengampunan pajak atau tax amnesty kepada individu dan badan usaha yang termasuk ke dalam wajib pajak. Yang kedua, pengurangan subsidi BBM. Yang ketiga, memperlakukan bebas visa ke banyak negara. Sekian jawaban dari jelaskan peran dan fungsi. Silakan bila ada yang ingin menambahkan atau bagaimana. Ya, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kamu. Ilmu ekonomi teori atau ekonomis teori adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Nah, dalam ilmu ekonomi teori dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pemateri dan kepada rekan-rekan yang telah bertanya. Di sini saya akan menyimpulkan pembahasan pada hari ini. Yang pertama ada dari biografi John Maynard Keynes.
lahir di keluarga akademis pada 5 Juni 1883. Tentang teori Keynes, permintaan agregat diukur sebagai jumlah pengeluaran rumah tangga, bisnis, dan pemerintahan. Tentang teori konsumsi, ada dua pandangan utama, yaitu yang pertama pengeluaran konsumsi tergantung kepada besarnya pendapatan, yang kedua pengeluaran konsumsi tidak ada hubungannya dengan pendapatan. Lanjut kesimpulan dari teori tabungan, Keynes berpendapat bahwa yang menentukan tabungan bukanlah tingkat suku bunga, melainkan besar kecilnya pendapatan yang diperoleh setiap rumah tangga itu sendiri. Tentang teori investasi, faktor-faktornya terbagi menjadi 5. Ada tingkat optimisme dari para manajer, 2 tingkat laju pertumbuhan ekonomi, 3 peningkatan modal saham publik, 4 pertumbuhan teknologi, yang kelima pertumbuhan tingkat bunga. Ada juga tentang laba. Ada 4 definisi laba. Yang pertama laba sebelum bunga, pajak, depresi, dan amortisasi. Yang kedua ada laba sebelum bunga dan pajak atau laba operasi. Yang ketiga ada laba sebelum pajak atau laba bersih sebelum pajak. Yang keempat ada laba kotor. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyimak materi yang telah disampaikan dengan baik oleh para pemateri. Mohon maaf, saya selaku moderator mewakili rekan-rekan sekalian atas kata ada yang kurang atau kurang berkenan di rekan-rekan sekalian. Mari tutup presentasi ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.